Biarkanlah diri ini. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Alam Semesta, yang beranggotakan dengan saya sendiri Mardiani, Nur Halisa, Anissa Mahriana, Nurina Kasya Salsabila, Nuril Ashifa, dan Nur Amalia Husna. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian alam semesta. Pengertian alam semesta, contohnya tuh gambarnya seperti ini. Untuk pengertiannya, alam semesta merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, termasuk tenaga dan radiasi. Alam semesta tidak dapat diukur dalam arti batas-batasnya, tidak dapat diketahui dengan jelas. Galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan hanyalah sebagian kecil dari materi di jagat raya yang dikenal manusia yang hidup di bumi. Baik, saya Nurina Kasya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, jadi mikrokosmos itu adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Contohnya seperti elektron, sel atom, amoeba, atau lain-lain. Nah, gambarnya seperti yang di sini. Terus, selanjutnya tentang makrokosmos. Nah, makrokosmos ini adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Misalnya bintang, planet, galaksi. Nah, di sini gambarnya ada seperti ini. Ada planet Saturnus, Mars, Venus, Bumi, dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini yang besar gitu. Baik, saya Nur Halisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Nah, ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexandra Friedman pada tahun 1922. Teori ini seperti gambar di sini. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan atom yang berbentuk bola api, yang dimana gumpalan bola tersebut semakin lama semakin memadat dan panas. Nah, gambarnya seperti ini, ada gambaran bola api. Nah, kemudian gumpalan tersebut meledak dan memuntahkan isinya di alam semesta saat terjadinya ledakan besar tersebut. Nah, jadi gumpalan ini lama-kelamaan memadat dan meledak. Nah, setelah itu menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh materi pembangun di alam semesta ini. Nah, terus atom hidrogen yang ikut terlempar keluar lambat laun berkumpul untuk membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Nah, jadi hasil ledakan tersebut membentuk debu atau awan yang kita sebut dengan nebula. Terus nebula tersebut semakin lama memadat dan memiliki suhu jutaan derajat Celcius. Nah, nebula inilah yang menjadi awal mula terbentuknya bintang-bintang di alam semesta ini. Nah, bintang-bintang tersebut nantinya berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut sebagai galaksi. Dari galaksi inilah tempat lahirnya miliaran tata surya dan salah satunya yang kita tinggali saat ini yaitu bumi. Baik, di sini saya Anissa Mahriana akan melanjutkan materi mengenai teori keadaan tetap. Nah, pada teori keadaan tetap ini ada 3 orang ahli yang bernama Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi, merupakan 3 ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap ini. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta itu tidak mempunyai awal dan alam semesta itu tidak akan mempunyai
akhir atau akan ada di sepanjang masa. Jadi mungkin dalam konteksnya di sini, dalam konteks agama, ini tidak sejalan dengan sesuai kepercayaan kita, yaitu alam semesta ini akan terjadi hari kehancuran atau hari kiamat. Jadi pada teori ini menetapkan bahwa teori keadaan tetap ini, alam akan tetap terus ada, tidak ada akhirnya. Nah, jadi teori keadaan tetap ini terkenal pada abad ke-20. Namun, teori ini mendapat penolakan dari beberapa ahli, kosmolog hingga para ilmuwan lainnya, bahwa kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat atau teori Big Bang dan alam semesta memiliki batasan usia. Jadi teori keadaan tetap ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dan alam semesta ini memiliki batasan usia. Lalu selain itu, yang menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan yaitu karena adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan dan model yang bermula dari teori Big Bang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori mengembang dan memampat. Jadi teori mengembang dan memampat ini dirancang oleh Fred Hoyle. Dia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Isi dan teori mengembang dan memampat adalah dada suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat. Cara kerja teori mengembang dan memampat ini adalah ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi tersebut dan bintang-bintang akan terbentuk setelah mengalami ekspansi. Kemudian galaksi-galaksi tersebut dan bintang-bintang tersebut itu akan memampat yang dibarengi keluarga cahaya panas yang sangat tinggi. Baik, saya Nur Asifah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori kuantum dan teori Brayun. Teori kuantum ditemukan oleh ahli astrofisika bernama William Lane Craig pada tahun 1966. Nah, teori alam semesta kuantum ini, dalam teori ini alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruangan hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Nah, contohnya seperti ini ya. Selanjutnya ada teori Brayun. Nah, teori Brayun ini menurut para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh setelah menjauh galaksi ini dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat adanya gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasnya. Terima kasih. Orang yang ahli dalam bidang astrofisika kakak. Biar ya kayak nak